Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khaira, CGP Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh, tempat tugas SMP Negeri 9 Kota Banda Aceh. Hari ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Artinya, hidup tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Apa sih pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Selanjutnya, apa saja strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, ada dua strategi yang dapat diterapkan dalam pemikiran KHD, antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. 2. Pembelajaran sosial dan emosional, yaitu membantu siswa lebih memahami pikiran dan emosi mereka, menjadi lebih sadar diri, dan mengembangkan lebih banyak empati terhadap orang lain di dalam diri mereka. Kemudian, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Ing Ngarsa Sung Tulada, yaitu di depan memberi contoh. 2. Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah membangun motivasi. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara sendiri telah menjelaskan cukup rinci tentang peran dan tugas seorang guru dalam pendidikan. Ia menggambarkan seorang guru itu seperti seorang petani dan mengibaratkan anak didik seperti benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Contoh, seorang petani yang menanam benih jagung, pasti yang tumbuh adalah jagung. Ia tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya menjadi tanaman padi. Dia hanya bisa merawat jagung tersebut tumbuh sesuai dengan wataknya dan memupuknya sehingga menjadi jagung yang berkualitas. Begitupun peran dan tugas seorang guru. Ia tidak bisa merubah watak dan karakter anak didiknya. Yang bisa ia lakukan adalah memfasilitasi, memberi arahan, menjembatani, dan mendorong anak didiknya untuk terus berkembang sesuai dengan watak dan karakternya masing-masing. Nah, peran dan tugas seorang guru hanyalah memberi pupuk dan memastikan anak didiknya tersebut tumbuh sesuai dengan kodrat dan karakternya. Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki kecerdasannya sendiri. Nah, di sini ada saya ilustrasikan sebuah gambar. Petani di sini diibaratkan sebagai seorang guru, sedangkan peserta didik di sini diibaratkan sebagai biji jagung yang akan ditanam. Nah, di sini petani pada gambar jagung yang berhasil, petani telah memupuk, kemudian jagungnya cukup mataharinya, kemudian airnya juga cukup. Jadi hasilnya pun memuaskan. Sedangkan gambar yang di bawah
airnya tidak cukup, pencahayaannya tidak bagus, lalu pupuknya juga tidak dipupuk, maka hasilnya gagal panen. Begitu juga dengan siswa kita, ketika kita mampu memfasilitasi, memberi arahan, mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman mereka, insya Allah kita akan mampu mengantarkan mereka ke pintu kesuksesan. Kesimpulan, guru bertugas untuk menemukan dan menggali kecerdasan tiap anak didiknya, yakni dengan memupuk kecerdasannya tanpa harus mencerabut watak dan karakter seorang anak didik. Kemudian, bagi seorang Ki Hajar Dewantara, peran guru sangatlah vital dan penting. Mereka menjadi ujung tombak dalam pendidikan. Sukses atau tidaknya suatu pendidikan yang paling besar menentukan adalah peran guru. Apabila peran dan tugas yang diemban seorang guru tidak tepat bahkan keliru, maka akan melahirkan anak didik yang timpang. Mereka cerdas namun tidak berkarakter dan bermoral, dan bisa saja sebaliknya. Lanjutkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.